Nah, kalau dari podcast itu yang ya nanti pemirsa juga bisa lihat lebih lengkap ya karena akan lebih bagus, bisa lebih jernih ininya gitu melihatnya. Tapi saya boleh katakan di sini bahwa orang tua dari anak ini ya sekarang udah dewasa ya. Orang tua dari si talent komedian ini yang menjadi korban, dia udah saking percayanya Pak sampai dijemput ke rumah. Maksudnya karena apa ya? Ini kan ulama, ustadz, kiai dan ya mungkin juga ada yang bilang apa kondang atau mungkin orang yang dianggap dihormati gitu. Public Punya figure, pamor punya lah. pamor, public figure. Jadi di situ ada trust Pak. Ya. Trust ya nggak mungkin lah anakku dia apa-apain. Nah, masalahnya masyarakat kita ini kayak nggak bisa membedakan mana trust, mana yang lu jangan trust. Gimana ya? Gimana tuh maksudnya? Iyalah ini kan ini juga masih saudara ini masih ada lagi nih Pak. Ini masih omnya sendiri misalnya gitu. Ini kan masih kakeknya atau masih omnya misalnya gitu. Nah, itu gimana tuh Pak? Kan dengan adanya trust itu jadi mereka merasa sedikit lebih lega karena entah itu kerabat mereka atau sanak famili atau kenalan yang sangat udah kenalan baik, nggak mungkin deh kayaknya dia menjahati anak saya orang dia udah kayak saya anggap saudara misal. Nah, itu kayak gitu gimana Pak? Ya itu terlalu naif Pak dan bodoh. Ya, kita nggak menggunakan akal sehat kita untuk menganalisa suatu misalnya peristiwa. Kan kita sudah sering dipertontonkan Pak kasus-kasus yang sama seperti ini. Ini kan apa ya? Kalau kita masih punya nalar, kita jadikan ini sebagai pembelajaran Pak. Tetapi kalau kita nggak pernah mau menjadikan ini sebagai pembelajaran, terus kita ya terlalu ignoran, terus kepala batu lagi. Akhirnya sudah, kita kayak pasrah saja nerima nasib. Pokoknya saya kayak taklid buta saja sama seseorang yang kita anggap ini pemuka agama. Padahal pemuka agama juga masih manusia biasa, Pak, bukan nabi. Ya. Kalau kita nitipkan anak kita ke nabi ya oke lah. Ya saya juga mau, Pak. Nah, tetapi kan pemuka agama ini bukan nabi, Pak. Yang masih punya nafsu, ya. Masih gampang setan menggoda mereka. Ya terus kok kita masih nekat juga. Ya, berarti nalar kita emang nggak pernah dipakai, Pak. Masa kita untuk memberikan pendidikan agama ke anak kita ini kita main-main sih, Pak? Kita memang terlalu apa ya? Terlalu pengen instan, Pak. Nggak mau repot. Iya, kita nggak mau repot dalam mendidik agama anak-anak kita. Kayak saya pribadi aja, Pak ya. Saya misalnya pengen anak saya ini sholat subuh di masjid, misalnya. Ya saya harus menemani, Pak, anak saya untuk sholat subuh di masjid. Bukan anak saya suruh sholat subuh di masjid sama kiainya, misalnya. Itu tugas orang tua ngapain? Iya. Masa kita nggak sholat, ya? Itu hanya tugas dari misalnya kiainya. Ya saya nggak bisa, Pak. Saya juga pengen dapat pahala sebagai orang tua. Ya pahala menjadi orang tua ya dalam mendidik agama anak-anaknya. Kalau kita kasih lagi ke pemuka agama, ya mereka dong yang dapat pahalanya. Orang tua dapat apa? Berarti hitungan matematika kita tuh blow on banget, Pak. Ya. Nah ini yang saya selalu bingung, Pak. Apakah benar, Pak? Ternyata survei di luar sana IQ rata-rata orang Indonesia itu 78. Makanya ini nggak nyampe gitu, Pak. Ya. Akhirnya terus berulang peristiwa yang sama dan kita akhirnya hanya sebagai penonton. Kita malah menjadi penikmat, Pak. Kasihan ya anak itu ya jadi korban pelecehan. Untung bukan anak saya. Goblok kan. Coba kalau anaknya. Iya. Nah itu. Untung gue nggak salah kiai. Nah ini kan bingung saya. Seharusnya mendidik agama anak-anak kita tuh itu para orang tua, Pak. Tapi bukan kita ngajarin ilmu agama yang teknisnya saja, Pak. Tapi bagaimana mengimplementasikannya, Pak. Contohnya kayak bagaimana kita mendidik akhlak anak-anak kita. Itu tugasnya orang tua, Pak. Kayak misalnya, Pak, saya ingin
mendidik anak saya menjadi seseorang yang dermawan. Ya saya berikan contoh dulu Pak di depan anak saya. Ya, kayak misalnya kita harus menjadi orang yang dermawan terlebih dahulu. Kayak misalnya saya memberikan sesuatu kepada pengemis di jalan gitu. Ya saya lakukan hal itu berulang-ulang Pak di depan anak saya. Tanpa saya harus bilang, nak tuh lihat tuh nak pengemis, nak. Wah kasihan nak ya. Kamu harus kasih nak. Saya nggak ngomong kayak gitu. Saya langsung aja action di depan anak saya. Nah, akibat hal itu saya ulang-ulang, anak saya melihat, dan ternyata itu membekas Pak di hatinya. Dan ketika anak saya ketemu lagi pengemis yang sama, padahal bukan sama saya Pak pada saat itu, sama neneknya. Neneknya Pak ditarik untuk ngasih ke pengemisnya itu. Katanya ayah sering ngasih. Jadi nenek juga. Itu kan pendidikan yang istilahnya kita sebagai orang tua tuh sadar Pak, kita tuh role model. Kita suri teladan. Nah, dalam memberikan pendidikan agama Pak, kita nggak bisa hanya ngasih petua. Kita harus action Pak. Kita pengen anak kita menjadi anak yang sopan, tunjukkan dulu orang tuanya harus sopan. Kan di agama disuruh Pak menjadi orang yang sopan kan? Nah jadi apa yang kita inginkan terjadi kepada anak-anak kita harus lakukan terlebih dahulu. Even saya salah Pak ya, melakukan kesalahan gitu misalnya, di depan anak. Saya juga mau mengakui Pak kesalahan saya, dan saya juga mau minta maaf. Itu kan pendidikan agama juga Pak. Iya. Kita disuruh mau mengakui kesalahan, dan harus mau meminta maaf duluan. Karena minta maaf duluan itu bukan berarti kita kalah. Ya. Nah ini kan yang harus kita berikan Pak, pendidikan yang seperti ini kepada anak kita. Emang yang mau ngajarin siapa? Kiainya? Kiai juga sibuk ngajar orang lain juga kan. Nah itu Nggak Pak. bisa 100% ngawasin anak Iya. kita. Kita terlalu naif Pak. Kita beranggapan pendidikan agama itu hanya ikro doang misalnya. Hanya hafal 30 juz saja misalnya. Kita tidak pernah berpikir bahwa pendidikan agama itu seharusnya menjadi guidance bagi kehidupan anak-anak kita kelak. Sebagai pedoman kehidupan mereka nanti. Mereka harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Ketika mereka selesai belajar agama, mereka lebih banyak pemahaman soal yang benar dan yang salah itu, Pak. Akhirnya kan, lihat aja Pak Afi, Indonesia mayoritas Islam kan, Pak. Tetapi kenapa, Pak? Kita banyak koruptornya. Iya. Padahal jumlah pesantren di negeri ini berapa banyak sih, Pak? Banyak apa sedikit, Pak? Banyak. Nah, terus kenapa, Pak? Kok banyak tapi tidak bisa memberikan dampak, Pak, terhadap negeri ini? Bukannya saya ini ya, Pak, bilang mereka itu salah. Iya, iya. Ini buat pertanyaan yang logis gitu ya. Iya. Ya, jadi ya logis ya, misalnya gini. Bahwa misalnya gini, di agama itu kan diajarin jangan mencuri. Bahkan hukumannya berat loh, Pak. Iya. Di Islam itu potong tangan. Saya nggak tahu iya. agama lain hukumannya apa, tapi di Islam pencuri itu ya termasuk koruptor dong pasti kan, karena dia mengambil yang bukan miliknya. Jadi potong tangan harusnya. Nah, kan kalau memang pesantren itu berbasis agama mengajarkan itu, ya harusnya santri-santri dia nanti begitu dia keluar jadi pejabat atau jadi apapun itu nggak ada yang mencuri, nggak ada yang korupsi, harusnya begitu kan? Mereka menjadi role model, malahan. Tapi kebanyakan yang enggak ya. Nah itu Pak. Nggak usah jauh-jauh Pak, ada lagi Pak. Ini mohon maaf yang ini nggak semua pesantren ya. Tapi saya ngeliat sendiri ya, maksudnya, dan ada juga banyak tuh di YouTube yang ngasih testimoni gitu kan, pesantren jorok. Jadi ada pesantren yang kamar mandinya itu bekas WC-nya ada yang nggak disiram, belum disiram. Padahal agama mengajarkan apa? Kebersihan sebagian dari iman. Nah itu. Kebersihan sebagian dari iman. Ini pesantren jorok, berarti ini pesantren imannya nggak punya gitu kan? Kira-kira ini pesantren apa ini? Itu, tapi Pak, dia pesantren, ada ustadznya, ada kiainya, ini imannya tapi nggak ada. Ya, itu memang udah kusut banget sih, udah kacau banget sih ini pendidikan di Indonesia nih. Iya Pak. Ya kayak misalnya ada viewers Beyond Education ya yang pernah nonton videonya Guru Gembul yang bikin heboh tuh Pak. Oh iya, ya Guru Gembul memang cukup kritis orangnya Pak. Perbandingan antara pesantren aling-aling gitu orangnya. Dengan ini sekolah yang bergenre agama lain. Nah ternyata
Kalau dari segi kebersihan kita kalah jauh, Pak. Iya. Nah, tetapi kan guru gembul malah dihujat. Ya. Iya, seolah-olah katanya jelek-jelekin pesantren gitu Nah kan. itu, Pak. Jelek-jelekin Islam gitu. Benar. Ini Bukannya- yang kadang kita tuh nggak mau menerima kritikan, tetapi kita selalu mencari pembenaran, Pak. Iya, nggak bisa introspeksi, Pak. Nah itu, jadi kapan agama kita ini bisa maju kalau para umat agama kita ini nggak bisa menjadi duta, Pak, Iya. bagi agama yang dianutnya. Ini kan seharusnya kita berpikir, Pak, bahwa kita nih misalnya ngaku sebagai orang Islam, kita akan menjadi duta Islam, Pak, secara langsung Dimanapun kita berada. dimanapun kita berada. Kalau kita jorok, pasti kita akan dilihat, wah Islam tuh jorok ya. Bukan dilihat kitanya, Pak, agamanya yang dilihat. Kan kacau, Pak. Hmm. Padahal agama Islam ini udah sangat sempurna, Pak. Tetapi kok umatnya kayak jauh, Pak. Ya. Nah ini, Pak, jadi masalahnya sebenarnya kita jangan terlalu naif gitu, Pak. Kita harus menggunakan nalar kita sedikit aja dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Jangan kita tuh terlalu taklid buta, Pak. Itu maksud saya. Taklid. Ah. Untuk yang belum tahu taklid buta, silakan googling. Ini Iya. istilah fikih ya. Apa istilah apa itu? Iya, taklid. itu kan sesuatu yang simpel lah. Hmm. Ya, tinggal di googling di internet pasti dapatlah jawabannya. Nah, jadi itu, Pak. Nah, ini sekali lagi ya, Sobat Beyond Education, kita nggak ingin menghujat institusi pendidikan agama, ya. Tetapi di sini kita sebagai orang tua, ketika kita ingin memberikan pendidikan kepada anak-anak kita jangan terlalu naif. Kita jangan terlalu taklid buta. Tetapi kita harus menggunakan nalar kita. Apa nih pendidikan yang terbaik untuk anak-anak saya? Kalau kita beranggapan bahwa wah pendidikan yang terbaik itu adalah pendidikan agama untuk anak-anak kita, kan anak kita ini perlu belajar agama sejak kecil. Itu benar. Itu nggak salah. Nah, tetapi yang harus memberikan pendidikan pertama agama bagi anak-anak kita, yaitu orang tuanya. Kita jangan berpikiran, memberikan pendidikan agama kan saya sebagai orang tua nggak punya ilmunya, saya kan bukan ustadz. Yang bilang ustadz, kalian tuh siapa? Nah, tapi kan memberikan pendidikan agama itu bukan hanya sekedar hal yang teknis, tetapi non-teknis lah yang paling penting. Misalnya kita sebagai orang tua itu harus menjadi role model, ya. Pendidikan agama itu terimplementasikan. Ya, misalnya tadi yang Pak Afi bilang, kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, kita jadi orang tua itu harus tunjukkan ke anak-anak kita bahwa kita memang mencintai kebersihan. Jadi banyak hal yang sebenarnya orang tua itu punya kuasa dalam memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Tetapi kitanya aja yang terlalu ignorant. Kita aja terlalu abai. Kita pengennya yang instan-instan atau kita maunya enaknya saja. Kita nggak mau susah dalam mendidik anak-anak kita. Nah, inilah yang harus kita camkan dalam-dalam di dalam hati kita. Ya, jangan sampai kejadian seperti ini terus berulang. Apalagi kalau hal ini terjadi kepada anak-anak kita. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.